Oh ya udah. Ya udah turunin. Mau ngapain lagi? Cek. Oke, rolling stone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Banyore Channel. Sampurasun. Ini Om pertama Swastiastu, saudara. karena sudah hadir kembali bersama kita Om Hadi atau Bung Hadi yang kemarin sempat sakit. Harusnya kayak gini ya. Harus. Emang bujang Zaman-zamannya bro. kalau bujang kayak gitu sih. Bagaimana tuh ya? Terus aku gimana kabarnya kalau dia bujang? Begini kalau Itu kan. selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, selamat dan selamat yang lainnya. Pada hari apapun itu, pada jam apapun itu Anda menonton, pokoknya selamat hari itu, betul nggak? Betul. Betul. Nah kebetulan ada Om Hadi juga di sini karena saya mau membahas lagi tentang apa yang di video sebelumnya saya bahas mengenai meme yang salah satu meme yang sedang viral tentang gambar presiden yang tidak semestinya digambar dengan lambang-lambang yang tidak semestinya digambar ditempatkan. Bung Hadi, Om Hadi, gimana nih tanggapannya? Ya kalau menurut saya itu terlalu berlebihan karena itu kan suatu simbol Ya. adalah pemimpin negara kita, seorang presiden. Ya kalaupun kalian bukan pemilihnya toh sudah terpilih dengan sah, ya harus kita hormati. Kalau tidak dihormati siapa lagi kalau bukan sama Ya, kita. kalau bukan kita siapa? Apalagi yang berlebihan itu kan di sebelahnya itu lagu Indonesia Raya, Kata-katanya di rumah nggak ini. pantas. Aduh itu Aku keberatan sekali. sangat kurang etis lah, kurang etikanya kurang, harus belajar lagi. Harus sekolah. Nah, gini. Padahal dulu Saya rasa nih bro, si Bung politikus itu yang buat gambar seperti itu, saya rasa sejaman dengan saya ya bro ya. ya harusnya. Dan apakah dia waktu di zaman saya nggak ngerasakan namanya penataran P4? Kemudian sekolah kalau salah sedikit suruh hormat bendera seharian. Andai kata kita salahnya banyak, tiba-tiba nanti ada aparat yang datang untuk ngajar kita. Ngajar dalam tanda kutip ya. Kita benar-benar diberitahu bahwa dasar negara, fundament negara bagaimana, lambang negara, simbol negara bagaimana. Berarti pas zaman itu memang benar-benar diterapkan, Diterapkan. kebangsaan ya? Oh, parah bro. Tapi apakah dia tidak pernah mengalami zaman itu atau dia dendam sama zaman itu gitu loh? Aku mikir. Masalahnya itu aja. Padahal itu kan kebangsaan ya, menimbulkan rasa. Namanya wawasan Nusantara dulu namanya. Kalau hormat sama bendera seharian karena dihukum mungkin ya. Iya. Tapi kan secara tidak langsung dia menerapkan melihat bendera itu menerapkan jiwa kebangsaan pada Iya, dirinya dia gitu kan. menerapkan berusaha untuk mengarahkan hukuman kepada apa? Kepada hal-hal yang positif. Walaupun memang itu sehari aja dia hormat bendera ya, tetapi kan akan tertanam di batin. Iya, secara tidak langsung kan. Iya. Begitu. Ya? Jangan-jangan si Bung politikus itu nggak pernah ngerasain itu, jangan-jangan, atau mungkin dia dendam dengan zaman itu kali ya. Atau mungkin lahirnya di zaman K-pop, Pak. Biasanya si Om bilang, mungkin si Om nggak, atau kalian kan mungkin nggak ngerasain yang zaman yang sekian puluh jam penataran P4 gitu kan? Pernah Pak, Oh pernah ya? pramuka dulu. Oh pramuka. Ya itu pramuka. Dia kan waktu sekolah biasa pun begitu. Iya sih. Zaman kok itu, Pak? Iya sih. Benar. Cuma kan aku merasa Pak, sebagai seorang bangsa, aku tanya sama kamu bro. Kamu kan dosen ya. Terluka nggak perasaanmu bro? Lihat Iyalah. simbol-simbol negara kita, panji-panji kenegaraan kita digituin. Iyalah itu sangat penghargaan tertinggi buat pahlawan-pahlawan kita. Ya. Yang memerdekakan negara kita. Yang menemukan itu gitu loh. Mereka tidak berpikir sejauh seperti itu. Dan aku dengar kabarnya katanya dia mau
Dia mau nantang, nantang presiden, nangkap dia. Saudara, saya sudah pernah lihat kok dulu yang nggak sengaja ngomong salah saja itu dimasukin dan dihajar loh. Walaupun ya terlepas di zaman itu ya, tapi masa kayak hukum itu benar-benar tumpul ke atas, tumpul ke mereka sih gitu loh. Mungkin mereka berpendapat kan ini negara demokratis, kita bebas berpendapat, bebas berbicara. Iya, berarti mereka tidak belajar tata kenegaraan bahwa kita itu namanya bernegara itu bebas, kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya begitu. Ada batasan-batasannya. Iya. Bagaimana harus menghargai, menghormati. Curiga kalau menurut saya dia juga tidak menghargai orang tuanya. Saya yakin gitu. Jangan-jangan dia nggak menghargai orang tuanya, atau jangan-jangan ini ya. Waktu perjuangan Belanda dulu ya bangsa kita, itu nenek moyangnya dia kemana ya? Kan pasti orang tuanya menceritakan bagaimana dulu waktu zaman penjajahan, toh kan Iya. umurnya Nggak jauh lah gitu loh. sama orang tuanya, apalagi Iya. kakeknya kan. Iya, nggak jauh, masih ada cerita pasti gitu loh. Masa? Jangan jauh-jauh menghargai negara lah, menghargailah orang tua atau sesepuhmu atau kakekmu yang telah berjuang dahulu kala. Iya, jangan-jangan nenek moyang nggak ada yang ikut berjuang. Nggak tahu, mungkin dia bukan dilahirkan, ditemukan. Di-download bro, di-download. Ya, kalau bagi saya ini hanya ungkapan kekesalan kita ya. Kekesalan kita itu kekesalan seorang anak bangsa yang manusiawi saya rasa ya. Karena saya merasa terluka Anda melakukan seperti itu. Saya terluka. Dan saya berharap negara mengambil tindakan. Oh, nggak usah dihukum juga boleh sih, tapi ajar dia berpuluh-puluh jam untuk mengerti lambang-lambang negara, simbol-simbol negara, panji-panji negara. Biar dia sadar, karena dia hidup di negara ini. Gimana bro? Betul. Dia mana? Di mana? Dia makan di mana? Di tanah Indonesia. Dia hidup di mana? Di tanah Indonesia. Terus dia mau mati di mana? Mati pun di tanah, dikubur di mana? Tanah Indonesia. Terus kalian Gak ngergain. Dan seharusnya kita memperlakukannya gimana sih bro? Apakah sekarang gini ya, kayak gambar itu kan diubah-ubah tuh, ada ketusuknya lagi ya. ketusuk lambang. Itu harus gimana sebetulnya bro? Entah pak. Kayaknya dia harus ikut wajib wamil pak. Kalau ada Inilah yang wamil, kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang saya pikir wamil tuh butuh wamil tuh seperti ini, supaya rasa nasionalisme, rasa kebangsaan Muncul kembali. itu besar, muncul kembali. Bahwa kita itu, masa presiden kita di luar negeri dipuji-puji, kita presiden kita saja buat cerita itu sesuai dengan zaman Game of Thrones. Atau tokohnya siapa namanya? Yang jagoannya turun itu, yang penjahatnya? Lannister. Oh iya, serius. Jahat itu. Nah, dibuat seperti itu Stop. saja. Orang saja langsung bilang, waduh, pas banget penggambarannya. Pas seperti kejadian zaman sekarang. Dipuji-puji karena ngadakan apapun, acara apapun yang skalanya regional maupun internasional, kita tuh berhasil loh. Bukti bahwa presiden kita, negara kita itu berhasil mengorganisir pelaksananya dan rakyatnya untuk menyambut, membuat acara itu menjadi bagus. contoh Pak, contoh. Itu Asian Games itu Hmm. suksesnya bukan main dong, dan konsepnya itu ditiru dong untuk acara lain di luar negeri, dan itu memang bagus. Artinya apa? Kita dipuji-puji. Masa orang kita sendiri kok kayaknya nggak bangga? Masa di luar negeri? Saya tuh cuma bayangin apa? Di luar negeri itu presiden kita tuh ditawarin, katanya pernah ditawarin tuh jadi warga negara apa? Tetap gimana? Oh, iya. Di sana? Di sana. Warga negara kota. Presiden kita mau nggak? Kan nggak. Warga kehormatan. Kan biasa aja. Tidak dijawab. Dia tetap bangga sebagai orang Indonesia, sebagai presiden Indonesia. Tolong deh, suka nggak suka kalian sama presiden, hargailah bahwa negara lain memandang
Salah satu cara pandang negara lain kepada Indonesia adalah melalui presidennya. Oh, presidennya datang, dia mewakili negara kita. Jangan dong, kau digambarkan seperti itu banget. Suka tidak suka, dia terpilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, maka dialah presiden Indonesia. Bukan masalah saya mendukung atau tidak, tapi ini negara saya, saudara. Saya yakin banyak orang di luar sana yang tidak dapat pekerjaan, hidup susah, tapi sangat bangga sama saudaranya, sama negaranya. Pak Jokowi adalah saudaranya, dianggap sama dia. Seperti orang-orang timur, ya kan bro? Banyak kan. Papua. Anda pernah ke Papua? Datang ke Papua. Hanya beberapa gelintir orang Papua yang teriak-teriak seperti ya bekas anggota Komnas HAM itu. Tapi sisanya, lihat dong, kami berdua pernah ke sana dan sampai ke pojok-pojoknya. Mungkin kami belum ketemu, tapi kami tidak ketemu orang yang tidak suka sama presiden kita. Karena apa? Pembangunannya Pak, Indonesia sentris, saudara. Pembangunan di sana udah mantap, jalan udah dibangun nih. bangun bagus, mulus, dan satu-satunya presiden yang pernah berkunjung ke Papua. Berkali-kali, saudara. Berkali-kali menyalami orang Papua yang dulu tidak dilakukan presiden kita sebelumnya. Tidak ada. Coba pikir, tolonglah. Saya cuma memohon, tolonglah. Hargai simbol-simbol, lambang-lambang negara kita, panji-panji negara kita. Tidak suka sama Pak Jokowi? Silakan. Tapi jangan rusak panji-panji negaraku. Ya, kalau menurut saya demokratis itu bebas, tapi terbatas. Hanya saja caranya harus dengan yang baik. Ya, betul, saudara. Tentunya seperti itu. Kalau mau mengkritisi, boleh mengkritisi. Boleh aja. Mengkritisi Kenapa kan kebijakannya, kinerjanya, hasilnya, outputnya. Janganlah fisiknya, Iya. simbolnya. Apalagi sampai ke Indonesia Raya. Aduh, Indonesia Raya, saudara. Karena menurut saya lagu yang terbaik yang ada di dunia itu Indonesia Raya, Pak. Iya. Saking gemeternya badan ini Kalau nyanyi, bro, saya tuh nangis, bro. Saya ngomong sekarang aja, saya ngerasa gimana ya, bro? Mata ini panas, bro. Karena terharu. Dan nggak bisa bayangin teganya orang-orang ini ya. Ya, kalian tuh politikus loh. Kalian itu contoh loh. masyarakat. Apa istilahnya kalau di infotainment tuh apa namanya, bro? Jadi apa namanya istilahnya? Trending topik. Ya jadi contoh itulah gitu loh. Jadi istilahnya tolonglah kalau kalian saja yang pintar, ya kalian yang pintar, yang punya gelar bertumpuk di belakang melakukan hal seperti itu. Bagaimana dengan kami-kami yang tidak ada gelarnya, yang sekolahnya nggak tahu di mana? Bagaimana dengan rakyat-rakyat kebanyakan yang nyicip sekolah aja itu susah, saudara. Dan berarti literasi mereka pasti nggak sebanyak kalian. Literasi kalian tuh Luas, udah banyak, bahannya banyak. pantas gak kayak gitu? Enggak Pak, kalau Ya. boleh nggak saya nanya ya ke Om atau ke Pak Bagus. Ada nggak sih kemungkinan dia melakukan seperti itu untuk satu tujuan apa gitu? Untuk tujuan Om, jawab duluan Om. Kalau saya tujuannya mungkin dia, ya mungkin kesal juga. Menurut saya kesana cenderungnya. Iya, Nggak betul. ada tujuan lagi kebijakan, nggak ada dia yang jurus ke sana. kalau untuk menghasut suatu orang atau lembaga gitu enggak? Mungkin secara tidak disadari oleh dia akhirnya menghasut jadinya. Untuk supaya orang berbuat yang sama. Iya, jadi itu hal yang lumrah. Lumrah tuh biasa aja. Biasa. Apalagi sekarang sampai nanti itu. Jangan takut. Saya kan nggak ditangkap tuh gitu loh. Hmm. Kebayang nggak kalau orang biasa yang melakukan itu? Kebayang nggak? Janganlah, itu kan sebuah karya apalagi Indonesia Raya. Ya seperti contoh kalau karya Pak Bagus, saya jelek-jelek, saya hancurin,
gitar Pak Bagus saya banting. Itu aku susah buatnya bro. Pasti sakit hati kan? Pasti. Tapi kalau saya kritisi Pak Bagus, ini bagusnya gini. Enak begitu kan? Iya, maksud saya begitu. Kenapa enggak? Istilahnya apa? Kritik oke deh, ekstrim sekalipun oke deh. Tapi kan tetap ada normanya bro. Iya. Dan kalau bisa ada solusinya dong gitu loh. Seperti kamu kritik gitarku, gimana kalau gini? Itu kan solusi tuh gitu loh. Lebih enak kan? Apa sih gitu loh. Aku cuman berpikir bro, kalau kita buat yang seperti ini sebenarnya lebih kepada menyadarkan orang. Iya. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Emang kamu bisa apa bro? Walaupun kamu dosen. Kamu apa lagi bro? Aku bisa, bukan siapa-siapa. Gak bisa apa-apa. Aku juga gak bisa apa-apa. Cuman kita karena kesadaran pribadi kita yang orang-orang biasa ini dengan keterbatasan kita berusaha mengingatkan. Saya hanya mengingatkan Anda, para politikus, khususnya Anda yang membuat meme itu. Anda beruntung bisa di posisi yang sekarang. Anda harus lihat banyak sekali orang yang tidak beruntung seberuntung Anda. Semestinya Anda gunakan dengan bijaksana. Semestinya bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi bangsa ini dan diri Anda sendiri. Tolonglah, kami bukan siapa-siapa, tapi kami yang memiliki bangsa ini. Kita semua yang memiliki bangsa ini. Kalau Anda saja yang besar begitu, kami yang kecil harus bagaimana? Bingung. Bayang bro. Ya kita hanya mensupport teman-teman buat menghargai hasil-hasil dari payah pahlawan kita. Iya. Dari simbol-simbol negara kita, dari hasil karya Indonesia Raya. Ya mungkin dengan kejadian ini banyak orang-orang yang tersadarkan kalau Semoga. jadi tahu mana simbol negara, Ya. mana Lambang negara, lagu terus kebangsaan. lagu kebangsaan dan lain-lainnya. Terus ada batas-batasan, mana batasan untuk mengkritik, mana harus memberikan solusi. Jangan hanya menjelekkan satu orang. Iya, hanya karena satu orang kita lewati semua batas, termasuk batas norma, etika, undang-undang kita lewati semua, hanya karena membenci satu orang saja. Kan ada aturan-aturannya. Tolonglah. Kita kan orang-orang yang berpendidikan. Ya, kami buat ini juga karena kami sebetulnya kan pendidikan kami kan latar belakang kami itu pendidikan sebetulnya. MPD, SPD, yang mau MPD nggak jadi gara-gara satu kejadian. Nggak usah disebutin Pak. Habis aku kesel sama kamu tinggal Iya, iya. lewati tinggal 4 bulan bro kampret. Iya. Dan ada satu pelajaran tata negara yang saya dapat dulu di SMA dan saya pernah baca di SMP apa. Sebuah kekuasaan itu tidak tak terbatas. Dan itu bukan berlaku hanya untuk kepala negara, tetapi semua bagi individual, bahwa kita berkuasa atas diri kita. Tapi bukan berarti kita bisa melakukan seenaknya. Ada Karena aturan. kita terbatas oleh aturan-aturan, oleh norma-norma kemasyarakatan, kenegaraan, oleh peranata sosial. Kita terbatas, saudara. Demi apa? Demi kebaikan. Jangan berpedoman pada peraturan dibuat untuk dilanggar. Bukan seperti itu. Itu pelajaran tata negara, bro. Saya rasa kamu lebih sering dengar karena kamu politikus. Daripada kita. Camkan itu pokoknya. Iya. Anda di sana politikus itu. Closing statement Iya. terakhir buat sebentar lagi kemerdekaan nih untuk masyarakat di Iya. sana, untuk penonton kita di sana. Sampaikan Pak. Closing statement. Oh, aku? Mau Om hadir dulu. Si Om Oh, ya udah. Ah. Pak Bagus terakhir aja. Oh, Tom nggak usah. Nggak usah biarin. Nggak usah. Kita minum jahe hari ini, bro. Iya, minuman jahe. Udah ngeblank. Habis dia kayaknya masih sakit sedikit sisanya. Jadi agak ngeblank sedikit. Pesan aja sedikit untuk yang menonton.
Karena bulan ini bulan kemerdekaan, sebentar lagi juga hari kemerdekaan. Ya kalau menurut saya banyak-banyaklah membaca sejarah bangsa, bagaimana mereka berjuang merebutkan kemerdekaan kita. Terus ya kita jaga martabat negara kita. Ya Kalau betul, bukan martabat bro, bener itu. Setuju aku. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya betul. Kan kita sudah termasuk bangsa dan negara Indonesia. Iya. Punya KTP Indonesia kan, sudah tercantum Iya, betul. sebagai warga negara Indonesia kan. Ya kita jaga. Bagaimanapun itu adalah sebagai penghargaan kita kepada bangsa. Ya, Betul bro. walaupun kecil tapi kan bisa menularkan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi itu. Iya betul. Benar sekali, aku setuju bro. Lagi pula kan sebuah bangsa bisa besar apabila apa, kita bersatu. Kita bersatu, kita bergotong royong, kita buktikan bahwa kita memiliki jiwa Pancasila. Sehingga bangsa ini akan bangkit bersama-sama untuk menjadi bangsa yang besar. Mari kita menjadi bangsa yang besar bersama-sama, bukan hanya untuk satu golongan saja, tapi semua Indonesia sentris harus menjadi Indonesia yang terbesar dan sejajar atau lebih daripada bangsa lain. Ya, dan di sini juga kita bukan sebagai pendukung fanatik lah. No, enggak. Bukan. Kita Enggak. juga sedikit-sedikit mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Iya. Dari saya closing statement nih. Closing statement biar nanti kita ada episode selanjutnya. Enggak, cuma menekankan kita bukan pendukung fanatik. Bukan. Bukan, Sama bukan, sekali. bukan. Kita bukan juga tim ses, bukan. Bukan. Kita cuma masyarakat biasa Silakan yang dicek. ingin Silakan dicek, kita bukan siapa-siapa. warga atau masyarakat Indonesia itu bersatu, berbarengan. Ayo kita bersama-sama menjadi Indonesia hebat. Iya. Kalau Betul. bukan kita, Siapa lagi? siapa lagi? Kalau kita berpecah belah, kapan kita bisa Kapan? bersama-sama? Kapan kita bisa maju, bro? Betul kan. Betul. Dengan adanya pandemi ini, ya ini mungkin suatu cobaan buat kita bersatu. Ya. Bagaimana Betul, kita setuju. bersatu untuk mengalahkan sebuah pandemi ini? Iya. Nah itu, jadi tujuan kita hanya untuk Cuman itu aja. yang bersama-sama. Itu mengajak masyarakat untuk kembalilah kepada martabat kita, Ya. bergotong royong, berbarengan, Bhinneka Tunggal Ika. Siapa kita? Kita Indonesia, saudara. Masa penjajah sudah selesai di tahun 1945. Jangan sampai kita rusak oleh bangsa sendiri. Martabat, harkat martabat negara kita dirusak oleh orang Indonesia sendiri. Jangan sampai terhasut oleh politikus-politikus di sana atau pemimpin-pemimpin di sana. Sadarilah bahwa kalian itu hidup di Indonesia. Sampai mati pun nanti di Indonesia. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih Om Hadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Loh, Subscribe, tuh kan. Ya. Sudah kembali TikToknya. comment, and share, bye. Itu bro. sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.